Haleluya. Kita bertemu lagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah masing-masing maupun hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, juga jemaat yang ada di gereja CMC Kasih Karunia. Kita bersyukur pada Tuhan dari minggu ke minggu kita bisa hadir untuk beribadah walaupun masih harus menggunakan online baik lewat Facebook maupun WA secara live, dan kita bersyukur pada Tuhan apapun yang terjadi. Kita tahu Tuhan tidak pernah berubah kasih setia dan kebaikannya dalam hidup kita. Pada hari ini adalah hari besar bagi umat Kristen di seluruh dunia, yaitu hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya 2000 tahun yang lalu, dan itu akan terus terjadi dengan urapan kepenuhan Roh Kudus yang terus akan terjadi sampai pada akhir zaman. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rindukan hari ini kita juga bisa merasakan bagaimana segala kuasa, kebaikan, urapan, buah roh di dalam hidup kita juga terjadi. Kita rindu kebenaran firman Tuhan memberikan kita pemahaman, memberikan kita kekuatan dan penghiburan bahwa Tuhan Yesus yang sudah kembali ke surga yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu, tepatnya 10 hari yang lalu, pada waktu Yesus terangkat ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dan firman Tuhan berkata, Roh Kudus dijanjikan untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus, kami mengucap syukur karena Engkau menyertai hidup kami dan mengajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Saat ini berbicaralah supaya setiap kami, baik ada di gereja CMC Kasih Karunia maupun jemaat-Mu yang ada di rumah, sama-sama kami mengalami semua kebaikan-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, penghiburan-Mu untuk menjalani hidup kami yang Tuhan izinkan sampai hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus dan Bapa yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kisah pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Mari kita lihat bersama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 dan 9 dulu. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya adalah janji Tuhan Yesus yang luar biasa sebelum Yesus terangkat kembali ke surga. Yesus menjanjikan ada satu pribadi yang maha kuasa, yang maha baik, yang begitu mengasihi kita, akan hadir menyertai hidup kita. Dan janji ini digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 6. Mari kita lihat kisah Pentakosta yang pertama yang awal terjadi pada zaman murid-murid Tuhan Yesus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 6.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Pencurahan Roh Kudus yang pertama yang awal terjadi setelah Yesus kembali ke surga 10 hari kemudian itu terjadi, dan ini benar-benar luar biasa. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan ketika Roh Kudus dicurahkan, maka murid-murid akan menerima kuasa untuk memberitakan Injil. Dan kita lihat lanjutannya di pasal yang kedua ayat 14. Di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Karena kuasa dari Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, maka Petrus dengan rasul-rasul yang lain, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya, dengan berani dari kuasa Roh Kudus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan janji Allah, menyampaikan Injil keselamatan, menyampaikan segala hal yang baik untuk hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan akibat dari pemberitaan Injil yang penuh kuasa ini, kita melihat di ayat 41, orang-orang menerima perkataan itu, atau firman itu, atau khotbah pada waktu itu, dan mereka memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus memberikan kepada murid-murid kuasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam memberitakan Injil, menyampaikan kesaksian, memberitahukan pada orang lain yang belum percaya, baik itu sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, atau orang yang kita temui, yang kita rindu sekali agar mereka mengenal Tuhan Yesus, maka kuasa Roh Kudus dibutuhkan. Dengan kuasa Roh Kudus kita diberikan keberanian, kita diberikan hikmat dan kemampuan untuk memberitakan Yesus dan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus kepada siapapun juga. Kita membutuhkan itu. Kemudian yang kedua, kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita melihat ayat 16 dan 17. 16 dan 17. Di sini disebutkan, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Haleluya. Roh Kudus juga disebut sebagai penolong di dalam menjalani kehidupan yang khususnya beberapa bulan ini kita mengalami banyak kesulitan, banyak hal yang membuat kita tidak biasa.
Banyak persoalan-persoalan yang bisa muncul, baik itu di pikiran kita, di roh kita, di fisik kita, di antara hubungan dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kita benar-benar membutuhkan penolong yang sejati. Kita benar-benar membutuhkan penolong yang penuh kuasa untuk menjalani hidup hari-hari yang sulit ini. Kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Yesus sudah janjikan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, baik saya yang ada di Bekasi, yang sudah sangat merindu untuk bisa ke Singkawang, untuk bersama-sama berkumpul, melayani, dan segala kebaikan Tuhan yang sudah tersedia di Singkawang untuk pertemuan kita. Tapi kita masih terhalang oleh peraturan-peraturan demi mencegah COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana. Kita ikutin, kita taati, sehingga sampai saat ini saya belum bisa juga berangkat. Kita berdoa dan imani dengan pertolongan Tuhan dari minggu ke minggu, pasti sampai waktunya kita akan ketemu lagi. Siapa yang saya butuhkan, siapa yang saudara butuhkan dalam kondisi demikian? Roh Kudus. Roh Kudus, penolong yang sejati, penolong yang maha kuasa. Dialah yang kita harapkan. Selain Roh Kudus disebut sebagai penolong, Dia juga adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran artinya Dia akan memimpin hidup kita di jalan yang benar. Dia akan memimpin hidup kita untuk melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus tidak akan memimpin kita salah jalan. Ketika kita salah jalan, ketika kita tanpa tahu sudah tersesat, Dia akan memimpin kita kembali ke jalan yang benar. Itulah Roh Kudus yang luar biasa yang kita miliki. Selain Dia adalah Roh Kudus memberikan kita kuasa, Dia juga Roh Kudus yang senantiasa yang hadir dalam hidup kita menjadi penolong kita. Dia juga adalah Roh Kudus yang memimpin kita di dalam jalan yang benar. Di dalam ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus juga disebut Roh penghibur. Dalam kondisi sekarang ini, mau tidak mau kita sadari bahwa pertemuan secara fisik seperti biasa, keluarga-keluarga, teman, sahabat, gembala dengan jemaat dan sebagainya, itu terhalang secara fisik untuk bertemu seperti dulu. Dan hal itu kadang-kadang membuat kita menjadi sedih, menjadi rindu, kadang-kadang menjadi khawatir, dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur, Roh Kudus adalah penghibur di dalam hidup kita. Ketika engkau sedih, Dia menghibur kita. Ketika kita merasa rindu banget, Dia menghibur kita. Ketika kita menangis, Dia menghibur kita. Dia adalah Roh penghibur. Ketika kita menghadapi masa yang sulit, mungkin orang-orang tua yang harus sendirian hidupnya, atau mungkin mereka yang berbaring di rumah sakit, betul-betul membutuhkan penghiburan. Dan kita bersyukur Roh Kudus hadir sebagai penghibur di dalam diri kita.
Dia adalah Roh Kudus, Roh Allah yang luar biasa, yang senantiasa menolong kehidupan kita. Dan selain itu, Roh Kudus juga di dalam surat Roma pasal ke-8, kita melihat firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus juga, ayat 26-27, membantu kita. Yang terkadang kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kita rindu berdoa. Kita punya masalah persoalan, kita mau berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Kita ingin mencurahkan isi hati kita, tapi terkadang kita sulit untuk bisa melakukannya. Sudah kehabisan kata-kata. Firman Tuhan katakan Roh Kudus membantu kita di dalam doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Terkadang sudah tidak ada kata-kata lagi yang mampu kita ucapkan. Hanya air mata yang mengalir. Ketika kesulitan yang kita hadapi begitu berat, Roh Kudus tahu isi hati kita. Dia mengerti kesulitan dan masalah kita. Dan dia, Roh Kudus, akan membantu kita menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Bapa Surgawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus hadir pertama ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya pertama-tama percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, di saat itu juga Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Di saat itu juga Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Begitu juga hari ini, ketika kita bersama-sama beribadah, baik di gereja maupun di rumah, Roh Kudus ada di dalam dirimu, di dalam diri dia, di dalam diriku, di dalam diri setiap orang percaya. Tetapi persoalannya, mengapa ada kalanya kita merasa seperti Roh Kudus tidak bekerja apa-apa di dalam diri kita? Tadi yang kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14. Kita lihat ya. Sebelum ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Di ayat 15 itu ada perintah Tuhan yang mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, untuk mengalami pertolongan, penghiburan, kebenaran, kuasa, penyertaan Roh Kudus yang nyata di dalam hidup kita, atau dengan kata lain, supaya Roh Kudus bisa bebas bekerja di dalam diri kita, menyatakan kuasanya, pertolongannya, penghiburannya, maka kita harus hidup dengan mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus Bapa Surgawi, bukan saja dari ucapan kita, bukan saja dari nyanyian yang kita nyatakan, yang kita nyanyikan, kita ungkapkan, tapi itu harus terjadi dalam tingkah laku hidup kita, dengan mentaati apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan menjauhkan dari apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Jadi kesimpulannya, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya, maka di saat yang sama penyertaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, pertolongan, penghiburan, dan segala hal yang baik yang Roh Kudus sediakan dalam hidup kita, baru kita bisa alami. Baru kita bisa rasakan
baru bisa kita menyatu dengan segala kebaikan itu. Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik buat kita. Bagian kita, kasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hatimu, jiwamu, rohmu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Lakukanlah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus akan mengingatkan kita dan akan mengajar kita akan semua kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita. Karena itu, bacalah Alkitab dengan rutin setiap hari. Bacalah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Renungkan itu dengan baik. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang baik agar kita semakin mengerti penjelasan-penjelasan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Siapkan dirimu setiap hari dengan doa dan persekutuan yang baik dengan Roh Kudus. Minta, hadirkan Roh Kudus dalam setiap kegiatan hidup kita. Maka engkau akan mengalami pertolongan, penghiburan, kuasa kasih Roh Kudus. Bahkan buah-buah Roh Kudus itu akan hadir dalam hidup kita. Dan melalui hidup ini, semua orang tahu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Salam Pentakosta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya hari Pentakosta ini memberikan kita kekuatan baru untuk melangkah bersama-sama. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Amin.